Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fadilah, NIM T 2017-1397 dari kelas A10 PAI. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan, yaitu dengan judul Penerapan Strategi True or False berbasis daring untuk meningkatkan keaktifan belajar fikih pada siswa kelas 7 di MTS Miftahul Ulum Pondok Labu tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Saat ini, pendidikan yang berlangsung di beberapa negara, termasuk di Indonesia, mengalami hambatan karena adanya COVID-19. Hal ini menyebabkan pemerintah membuat kebijakan, yaitu pembelajaran secara daring atau online. Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah peneliti lakukan, bahwasanya pembelajaran fikih berbasis daring di MTS Miftahul Ulum ini belum berjalan maksimal karena banyaknya kendala, seperti kurangnya kesadaran siswa untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan tugas, dan siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu melebihi batas waktu. Selain itu, juga ada kendala kuota, jaringan, dan fasilitas yang mereka gunakan. Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran aktif, yaitu true or false. Strategi ini selain menyenangkan, juga dapat membangun minat, menimbulkan rasa ingin tahu, dan merangsang siswa untuk berpikir secara mandiri. Perumusan masalahnya, yaitu apakah penerapan strategi true or false berbasis daring dapat meningkatkan keaktifan belajar fikih pada siswa kelas 7 di MTS Miftahul Ulum Pondok Labu tahun pelajaran 2019-2020? Kajian teori. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran true or false. Strategi ini adalah strategi yang menggunakan kartu berisi pernyataan-pernyataan. Kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis pernyataan tersebut itu benar atau salah. Kelebihan dari strategi true or false adalah mampu melatih siswa untuk mengemukakan pendapat, sedangkan kelemahannya, strategi ini membutuhkan waktu yang lama dan sulit bagi guru untuk membuat pertanyaan yang aktual. Kedua, yaitu keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah usaha guru untuk menjadikan peserta didik aktif baik jasmani maupun rohani. Jasmani di sini adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan rohani itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan psikis. Faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah faktor dari diri peserta didik itu sendiri, contohnya seperti minat, motivasi, perhatian, dan masih banyak yang lain. Sedangkan eksternal itu adalah faktor dari luar, seperti strategi, sarana dan prasarana, dan metode yang digunakan oleh guru. Yang ketiga yaitu fikih. Fikih merupakan salah satu rumpun pendidikan agama Islam yang membahas tentang sistem atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia hablum minannas, dan dengan makhluk yang lainnya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan desain model spiral dari Kemis dan MC Taggart, di mana satu siklusnya itu terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian diikuti dengan perencanaan ulang hingga beberapa kali siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7A MTS Miftahul Ulum yang berjumlah 14 siswa. Waktu penelitiannya yaitu dalam 2 siklus pada tanggal 27 April sampai 9 Mei 2020.
Instrumen penelitian yang digunakan ada 3, yaitu observasi, angket, dan wawancara. Observasi ini dilakukan pada saat proses pembelajaran, angket dilakukan ketika pembelajaran telah usai, dan wawancara ini saya lakukan kepada guru bidang studi fikih di MTS tersebut. Teknik analisis datanya, data keaktifan siswa diperoleh dari hasil observasi dan angket siswa. Analisis yaitu menggunakan rumus. Hasil dan pembahasan. Untuk siklus 1 terdiri dari 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Untuk perencanaan, di sini peneliti menyusun perangkat pembelajaran, lembar pengamatan keaktifan, dan juga angket siswa. Pelaksanaan dari siklus 1 yaitu pada tanggal 27 April 2020 di kelas 7A yang berjumlah 14 siswa melalui aplikasi WhatsApp. Dan strategi yang digunakan adalah strategi true or false. Berdasarkan proses pembelajaran tersebut, maka didapatlah hasil observasi sebesar 66,07 dan rata-rata angket siswa yaitu sebesar 71,17. Dari hasil observasi dan angket, maka kita cari rata-rata keduanya yaitu sebesar 68,62. Refleksi, keaktifan belajar fikih siswa kelas 7 di siklus 1 ini meningkat, tapi masih belum mencapai target yang diinginkan. Beberapa siswa masih kurang termotivasi untuk belajar fikih secara online, dan hasil rata-rata keaktifan belajar siswa yang sebesar 68,62 itu masih tergolong rendah. Maka dari itu perlu dilaksanakan perencanaan ulang, yaitu pada siklus 2. Untuk siklus 2, perencanaan ini sama dengan siklus 1, di mana peneliti menyusun perangkat pembelajaran, pengamatan, dan angket, kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siklus 2, yaitu pada tanggal 4 Mei 2020, dan hasilnya, hasil observasi sebesar 84,52, sedangkan rata-rata angket sebesar 85,58. Kedua nilai ini sudah mencapai target, bahkan melebihi target, yaitu targetnya 75. Dari hasil rata-rata observasi dan angket diketahui yaitu 85,05. Refleksi. Keaktifan belajar di siklus 2 ini meningkat tajam dibandingkan dari siklus 1. Dari yang semula rata-ratanya 68,62 menjadi 85,05. Hal ini karena siswa lebih paham dan lebih antusias dalam penerapan strategi true or false. Dan saya sendiri sebagai guru berusaha untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka aktif dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi true or false ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan keaktifan belajar fikih pada siswa kelas 7A di MTS Miftahul Ulum Pondok Labu. Hal ini dapat dilihat pada siklus 1. Dari 14 siswa diperoleh rata-rata keaktifan belajar fikih adalah 68,62. Sedangkan pada siklus 2, rata-rata keaktifan belajar yaitu sebesar 85,05. Setelah diadakan siklus 2, keaktifan belajar siswa ini meningkat sebesar 23,94%. Rekomendasi penelitian lanjutan yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar fikih menggunakan strategi true or false atau strategi pembelajaran aktif yang lain. Demikian hasil laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.